Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Nalim MSI selaku dosen penguji seminar proposal pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hikmadia Unafisa dengan NIM 2618063 dari jurusan Tadris Matematika IAIN Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi dengan judul Analisis Kesalahan Siswa Kelas 8 SMP Negeri 1 Kesesi dalam menyelesaikan soal cerita sistem persamaan linear dua variabel ditinjau dari langkah penyelesaian masalah Polya. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu matematika adalah bidang studi yang terstruktur dengan baik. Tujuan pendidikan matematika adalah melatih siswa untuk memecahkan masalah melalui proses berpikir kritis, logis, dan rasional. Masalah dalam matematika adalah pertanyaan atau soal yang harus direaksikan atau dipecahkan. Dalam menyelesaikan masalah matematika, siswa biasanya akan cenderung melakukan kesalahan. Menurut Idris, kesalahan adalah hal yang paling mendasar dalam proses pembelajaran. Pada umumnya, siswa akan melakukan kesalahan pada soal-soal cerita. Soal cerita adalah variasi soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari di lingkungan siswa. Salah satu pokok bahasan matematika yang termasuk ke dalam soal cerita dan diajarkan pada tingkat sekolah pertama yang dirasa sulit oleh siswa adalah materi sistem persamaan linear dua variabel. Pada materi ini, soal sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk memecahkan masalah aritmatika sosial, umur atau usia, bilangan, dan lain-lain. Untuk itulah siswa banyak melakukan kesalahan pada materi ini. Cara mengetahui apa saja kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita, diperlukan sebuah analisis kesalahan. Analisis kesalahan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui apa saja kesalahan yang dilakukan oleh siswa dan mengidentifikasi faktor penyebab siswa melakukan kesalahan tersebut. Ada beberapa cara atau langkah untuk mengidentifikasi kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Namun, pada penelitian ini saya menggunakan penyelesaian masalah menurut Polya. Menurut Polya, ada 4 tahapan untuk mengidentifikasi kesalahan siswa. Yang pertama yaitu memahami masalah, yang kedua menyusun rencana, yang ketiga melakukan rencana, yang keempat melakukan verifikasi kembali. Oleh karena itu, saya mencoba melakukan penelitian dengan judul Analisis Kesalahan Siswa Kelas 8 SMP Negeri 1 Kesesi dalam menyelesaikan soal cerita sistem persamaan linear dua variabel ditinjau dari penyelesaian masalah Polya. Kemudian kita lanjut ke rumusan masalah dari latar belakang yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel ditinjau dari langkah penyelesaian masalah Polya. Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita sistem persamaan linear dua variabel ditinjau dari langkah penyelesaian masalah Polya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita sistem persamaan linear dua variabel ditinjau dari penyelesaian masalah Polya. Yang kedua, mengetahui atau mengidentifikasi apa saja faktor penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel ditinjau dari penyelesaian masalah Polya. Kemudian tinjauan pustaka, deskripsi teori. Matematika
adalah mata pelajaran yang diajarkan pada jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Matematika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu yang berkaitan dengan bilangan, hubungan antar bilangan, dan teknik operasional yang digunakan untuk memecahkan masalah numerik. Yang kedua adalah soal cerita. Menurut Raharjo dan Waluyati menyatakan soal cerita adalah soal matematika yang disajikan dalam bentuk cerita dan berkaitan dengan keadaan yang dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari yang di dalamnya terkandung konsep matematika. Soal cerita adalah jenis matematika tertentu yang disediakan dalam bentuk bahasa atau cerita kehidupan nyata. Pada umumnya, terdapat konsep matematika dalam soal cerita seperti operasi pada matematika, yaitu penambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Yang ketiga adalah pemecahan masalah matematika menurut Polya. Langkah pemecahan masalah menurut Polya ada 4, antara lain yang pertama, understand the problem, yang kedua, make a plan, yang ketiga, carry out or plan, dan yang keempat, look back at the complete solution. Pembahasan dari langkah penyelesaian masalah tersebut, yang pertama, understand the problem atau memahami masalah. Pada tahap ini, siswa dianjurkan untuk membaca soal secara berulang kali guna mendapatkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal. Dan yang kedua, make a plan atau membuat rencana. Memahami soal itu sangat penting karena untuk mengetahui apa saja rencana dan rumus yang harus digunakan dalam menyelesaikan soal. Kemudian yang ketiga, carry out or plan atau melaksanakan rencana. Pada tahap ini, siswa menggunakan rumus dan cara untuk menyelesaikan soal tersebut. Kemudian yang keempat, look back at the complete solution. Siswa diharuskan untuk mengecek kembali soal dan hasil yang telah ditemukan. Yang keempat yaitu jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Ada 4 indikator atau 4 jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Yang pertama yaitu kesalahan memahami soal. Ada 2 indikator kesalahan. Yang pertama, kesalahan menentukan yang diketahui dan kesalahan menentukan yang ditanya. Kemudian yang kedua, kesalahan membuat rencana. Ada 2 indikator juga, yaitu kesalahan tidak menggunakan semua informasi pada soal, dan yang kedua, kesalahan menyusun strategi untuk menyelesaikan soal. Kemudian yang ketiga, kesalahan melakukan rencana. Ada 2 indikator, yaitu kesalahan dalam menggunakan langkah-langkah prosedur dengan benar, kemudian dalam menjawab soal atau tidak tepat. Kemudian yang keempat yaitu kesalahan dalam memeriksa kembali. Ada 2 indikator, yaitu kesalahan dalam mengecek kembali hasil perhitungan dengan masalah pada soal. Kemudian yang kedua, kesalahan memperoleh jawaban akhir. Yang terakhir yaitu pokok bahasan atau sistem persamaan linear 2 variabel. Apabila terdapat 2 atau lebih persamaan linear 2 variabel, di mana persamaan yang satu dengan yang lainnya tidak terpisahkan, persamaan tersebut dinamakan sistem persamaan linear 2 variabel. Penyelesaian dari SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel adalah nilai-nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan linear. Ada 3 metode yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan SPLDV, yaitu yang pertama metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, dan yang ketiga metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Kemudian penelitian relevan. Ada 3 penelitian yang relevan dalam judul yang saya teliti. Yang pertama yaitu skripsi yang ditulis oleh Nani Zainiah, jurusan Pendidikan Matematika IAIN Ampel Surabaya pada tahun 2011, yang berjudul Analisis Kesalahan Siswa,
kelas 8 MTS Darussalam Sidodadi Taman Sidoarjo dalam menyelesaikan soal cerita sistem persamaan linear dua variabel, ditinjau dari langkah penyelesaian masalah Polya. Kemudian yang kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh Nur Komarudin Malik, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang, yang berjudul Analisis Kesalahan Siswa Kelas 7 SMP 4 Kudus dalam menyelesaikan soal matematika pada pokok bahasan segi 4 dengan panduan kriteria Polya. Dan penelitian relevan yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maria Kristoforawati dan A.A. Sujadi, jurusan Pendidikan Matematika FKIP Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, yang berjudul Analisis Kesalahan dalam Menyelesaikan Masalah Matematika dengan Menggunakan Langkah Polya Siswa Kelas 7 SMP. Kemudian metode penelitian. Sumber data penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan dituliskan secara deskriptif. Yang kedua, tempat penelitiannya di SMP Negeri 1 Kesesi, Jalan Raya Kesesi Utara, Pekalongan, Jawa Tengah dengan kode pos 51162. Kemudian subjek penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Kesesi. Kemudian diambil 4 siswa sebagai responden yang memenuhi kriteria. Kemudian yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti menggunakan 2 teknik yaitu tes tertulis dan wawancara. Tes tertulis adalah tes yang terdiri dari pertanyaan dan perintah yang menuntut jawaban berupa uraian atau penjelasan secara rinci. Kemudian yang kedua yaitu wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data atau informasi yang dibutuhkan. Pada penelitian ini dilakukan wawancara untuk mengetahui apa saja faktor penyebab kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Kemudian yang kelima yaitu teknik analisis data. Ada 2 teknik untuk menganalisis data yaitu 1. Analisis deskriptif dan yang kedua analisis kualitatif. Yang pertama, analisis deskriptif. Berdasarkan indikator-indikator yang termasuk dalam tahapan penyelesaian masalah Polya, dilakukan analisis deskriptif untuk mengetahui seberapa banyak siswa yang menjawab benar atau salah. Dapat diberikan dalam bentuk tabel dan dihitung dengan rumus Pi sama dengan SI per Z dikali 100%. Keterangannya, PI adalah banyaknya presentasi kesalahan yang dilakukan siswa pada kesalahan ke I. Kemudian SI banyaknya kesalahan yang dilakukan siswa pada letak kesalahan ke I. Dan Z banyak seluruh kesalahan yang dilakukan siswa pada setiap butir soal. Kemudian I nomor indikator letak kesalahan tiap butir soal. Kemudian yang kedua yaitu analisis kualitatif. Ada 4 tahap analisis kualitatif. Yang pertama pengumpulan data, kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, dan yang keempat menarik kesimpulan. Yang pertama pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berupa data hasil tes dan data hasil wawancara terhadap siswa yang diambil sebagai subjek penelitian. Kemudian reduksi data. Pada penelitian ini, peneliti memilah, merangkum, dan menyederhanakan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Kemudian yang ketiga yaitu penyajian data. Setelah dilakukan reduksi data, selanjutnya dilakukan penyajian. Penyajian data dituliskan dengan flowchart atau tabel. Kemudian yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan pada data kualitatif adalah dengan cara membandingkan hasil tes dan hasil wawancara, sehingga peneliti dapat menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian. Demikian presentasi proposal skripsi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.